Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini saya Muhammad Banual Ridho, NIM 145210024. Saya Muhammad Mustafa Sidik, NIM 145210025. Kami akan menjelaskan tentang optimalisasi bioplastik berbasis umbi-umbian. Meningkatnya populasi manusia justru menimbulkan ancaman yang besar bagi seluruh sumber daya dan lingkungan. Bukan tanpa sebab, karena manusia penghasil sampah yang menjadi problematika dan masalah bagi bumi. Menurut data BPS tahun 2021, Indonesia menjadi penghasil sumber sampah plastik terbesar sebanyak 66 juta ton per tahun. Lalu, akankah kita terus berkecimpung dalam karut-marut problematika sampah plastik yang bahkan membutuhkan ratusan tahun untuk menguraikannya? Inilah saat yang tepat untuk melangkah pada optimalisasi bioplastik berbasis umbi-umbian yang akan menjadi salah satu solusi dari problematika ini. Latar belakang yang membawa kami untuk memperdalam mengenai optimalisasi bioplastik berbasis umbi-umbian. Yang pertama, karena keresahan akan sampah plastik yang sulit terurai. Selanjutnya itu, dengan peningkatan jumlah penduduk meningkat juga jumlah kebutuhan akan sampah plastik, terutama sampah plastik dari kemasan. Selanjutnya itu, sampah plastik yang sulit terurai akan mencemari lingkungan yang berdampak pada manusia itu sendiri. Yang keempat, dengan adanya SDGs menjadi salah satu alasan utama untuk berinovasi, terutama mengenai SDGs ke-9 tentang inovasi untuk keberlangsungan bumi. Yang terakhir, keberlimpahan polimer alami menjadi salah satu alasan kami untuk memperdalam mengenai optimalisasi bioplastik berbasis umbi-umbian. Nah, lanjut kepada rumusan masalah. Yang pertama, yaitu jenis umbi-umbian seperti apa yang memiliki produktivitas yang baik sebagai bahan baku pembuatan bioplastik. Kedua, bagaimana cara memperbaiki kekurangan sifat fisik dan kimia dari jenis umbi yang paling produktif sebagai bahan bioplastik. Yang ketiga, apa saja pertimbangan yang dimiliki bioplastik berbahan baku dari umbi-umbian sehingga layak dikembangkan dan dikomersialisasikan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah menentukan jenis umbi-umbian yang produktif untuk dijadikan bahan baku produk bioplastik, menentukan komposisi bahan tambahan untuk optimalisasi produk bioplastik yang berpengaruh pada sifat fisik dan kimianya, menentukan karakteristik plastik yang lebih ramah terhadap lingkungan, menentukan pertimbangan kelayakan bioplastik berbahan baku umbi-umbian sehingga dapat dikembangkan dan dikomersialisasikan. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan sebagai output dari penelitian yang dilakukan adalah: yang pertama, pengembangan produk bioplastik. Yang kedua, pemanfaatan keberlimpahan bahan baku umbi-umbian. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan plastik komersial berbasis fosil atau minyak bumi. Yang keempat, pengembangan secara massal produksi kemasan yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Berdasarkan referensi yang kami kaji, plastik merupakan komponen yang terdiri dari polimer yang tersusun dari kumpulan monomer. Plastik ini memiliki keunggulan sebagai material yang kuat, ringan, tahan air, ekonomis, elastis, fleksibilitas, dan termoplastis. Termoplastis di sini ialah material yang meleleh jika dipanaskan dan mengeras jika mengalami pendinginan. Kelemahan dari plastik ini yaitu menjadi mikroplastik yang bermigrasi ke perairan, terurai dalam waktu lama, dan tidak terurai oleh mikroorganisme. Mikroplastik ini akan memasuki rantai makanan organisme laut dan ujung-ujungnya bahkan sampai menjadi konsumsi di meja makan kita. Selain itu juga, plastik mengandung bahan adiktif seperti pewarna, antioksidan, penyerap ultraviolet, penstabil panas, penurun viskositas, penyerap asam, mengurai peroksida, pelumas, dan lain-lain. Yang kedua, dari tinjauan kita selanjutnya itu bioplastik. Bioplastik merupakan jenis plastik yang terbuat dari bahan organik ramah lingkungan sehingga mudah terurai oleh mikroorganisme. Bahan baku dari bioplastik ini pati yang berasal dari umbi-umbian seperti singkong, kentang, ubi jalar, sagu, gembili, gandum, dan lain sebagainya. Akan tetapi, plastik yang berbahan baku dari pati ini memiliki kekurangan dari sifat fisik sehingga dibutuhkan bahan tambahan untuk menyongkong sifat fisik dan strukturnya. Di antaranya yaitu dengan mencampurkan sorbitol, gliserol, PVOH, gelatin, selulosa,
dan biopolimer lainnya. Pati tersusun dari senyawa karbohidrat kompleks dengan ikatan alfa-glikosidik. Pati dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan bioplastik yang merupakan polimer alami. Sebagai salah satu sumber pati, umbi-umbian memiliki kandungan lain seperti amilosa, amilopektin, selulosa atau polimer yang dapat digunakan sebagai bahan penyusun plastik yang mengandung kadar serat cukup tinggi, dan glukomanan, yang merupakan unsur penyusun bioplastik yang memiliki gugus asetil yang mampu berikatan dengan amilopektin pati untuk membentuk ikatan silang. Kemudian alur penelitian diawali dengan lalu studi kelayakan pembuatan bioplastik dari umbi-umbian terbagi menjadi plastik, bioplastik, kandungan umbi-umbian, dan pati. Dari kandungan umbi-umbian berlanjut pada studi kelayakan jenis umbi, lalu berdasarkan kandungan patinya. Dari pati dan bioplastik berlanjut pada pengoptimalan hasil bioplastik, lalu pengujian pasca optimalisasi dan menghasilkan hasil pengujian, dan akhirnya selesai. Selanjutnya, pengujian terhadap bioplastik yang menjadi objek penelitian dilakukan dengan yang pertama, uji mekanik. Uji mekanik ini terdiri dari uji gaya tarik-menarik berupa tegangan yang ditahan oleh lembaran plastik selama pengukuran. Uji mekanik ini dilakukan dengan penambahan plastizer dalam jumlah besar menghasilkan persen pemanjangan suatu lapisan. Uji biodegradabilitas yaitu untuk kemampuan daya tahan produk biodegradable bioplastik terhadap mikroba pengurai, kelembapan tanah, dan uji kimiawi yang ada dalam tanah. Di sini, tinjauannya itu melihat laju degradasi sampel sehingga akan bisa diestimasi berapa lama sampel tersebut akan terurai. Yang terakhir, uji daya serap air. Pengujian terhadap pengabsorbasi air, pemilihan bahan campuran untuk mengurangi kemampuan pati dalam menyerap air, pengukuran dengan WVTR dengan prinsip kerja pengukuran laju transmisi uap air pada bioplastik. Selanjutnya, studi kelayakan umbi-umbian. Berdasarkan produktivitas tinggi kadar yang terkandung dalam umbi-umbian, tinjauannya yaitu menjadi perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya, yang pertama itu singkong atau ubi kayu. Kandungan patinya sebesar 13-46%, kentang sebesar 22 hingga 28%, ubi jalar 20-30%, kemiri mencapai 40%, talas sebesar 13-29%, dan yang terakhir adalah gadung sebesar 38,8%. Dari umbi-umbian tersebut, yang memiliki produktivitas tertinggi dari jumlah pati yang dimiliki yaitu singkong. Tetapi butuh pemilihan agar singkong yang dipilih memiliki kadar pati tertinggi dari jenisnya. Nextnya adalah pengoptimalan bioplastik. Ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dari bioplastik baik dari sifat fisik maupun strukturnya. Pengoptimalan yang dilakukan diantaranya, yang pertama melakukan pencampuran pati dengan kombinasi plastizer berupa gliserol dengan sorbitol dan kitosan guna meningkatkan daya tarik dan perpanjangan putus. Yang kedua, penambahan kaolin dan ZNO dengan penambahan PVOH sebagai upaya mengurangi daya serap air. Selanjutnya, hasil pengujian pasca optimalisasi. Penambahan kombinasi plasticizer berupa gliserol dengan sorbitol dan kitosan dengan pengujian yang dilakukan berupa pengujian daya tarik dan perpanjangan putus. Pengujian ini dilakukan dengan dua faktor penelitian. Yang pertama yaitu variasi volume gliserol, dan yang kedua yaitu dengan variasi jenis bahan plasticizer yaitu sorbitol dan kitosan. Dari gambar tabel di samping didapatkan untuk kekuatan tarik yang paling baik pada perlakuan G1P1 yaitu 3 mg gliserol ditambah dengan sorbitol. Sedangkan perpanjangan putus yang paling kuat adalah G3P2 sebesar 7 mg gliserol ditambah sorbitol. Selanjutnya, dengan penambahan kaolin dan ZNO, dengan penambahan PVOH, dengan pengujian yang dilakukan adalah pengujian daya serap. Variasi yang dilakukan dengan penelitian sebagai berikut. Yang pertama dengan dan tanpa PVOH. Selanjutnya itu variasi persentase ZNO dan kaolin sebanyak 3%, 6%, 9%, dan 12%. Berdasarkan analisis grafik yang disajikan pada slide, terlihat bahwa penambahan filler
dalam bioplastik menyebabkan penurunan daya serap air. Filler yang digunakan seperti ZNO dan kaolin clay bersifat hidrofobik. Semakin banyak jumlah filler hidrofobik yang dalam komposit, maka komposit juga akan semakin hidrofobik, yang berarti daya serap airnya akan semakin rendah. Dari gambar yang tersaji, terlihat bahwa penambahan PVO menghasilkan hasil yang beragam dalam hal ketahanan terhadap air. Penambahan PVOH meningkatkan ketahanan air pada sampel dengan jenis filler ZNO, namun penurunan ketahanan air pada sampel dengan filler kaolin clay. Secara umum, penambahan PVO dapat mengurangi daya serap air dalam komposit. Hal ini terjadi karena sifat komposit secara keseluruhan merupakan pencampuran sifat dari bahan-bahan penyusunnya. Pengujian biodegradabilitas setelah penambahan kaolin clay dan ZNO dengan penambahan PVOH dapat dilihat pada gambar diagram batang berikut. Masing-masing pertambahan persentase senyawanya sama sebesar 3, 6, 9, dan 12%. Keduanya berpengaruh pada penambahan kaolin clay baik dengan penambahan PVOH maupun tanpa penambahan PVOH, yaitu sama-sama mendominasi berkurangnya berat terdegradasi. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yang pertama, singkong merupakan umbi paling potensial dengan keproduktifan tertinggi, memiliki kandungan pati sebanyak 13-46% dan 96,04% pati basis kering. Yang kedua, pati dengan kombinasi plasticizer untuk meningkatkan daya tarik dan perpanjangan putus bioplastik. Yang ketiga, sifat bioplastik yaitu mudah terurai secara alami, mudah rusak, tidak bertahan lama, dan tidak mengandung zat berbahaya. Yang terakhir, penambahan kaolin, ZNO, dan PVOH untuk mengurangi daya serap air pada bioplastik. Berikut referensi-referensi yang kami kaji dari beberapa sumber. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala atensinya. Sampai jumpa lagi dan semoga bermanfaat.